Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sinta Nuria dengan akhir NIM 06. Saya akan melanjutkan pembahasan terkait MBTI dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya disebutkan bahwa MBTI ini dibagi menjadi 16 tipe kepribadian. Nah, masing-masing tipe kepribadian itu memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda. Berikut saya akan jelaskan masing-masing tipe karakter dari kepribadian tersebut. Yang pertama ada INTJ, yaitu tipe yang analitis, logis, dan strategis. INTJ adalah orang-orang yang dapat dengan cepat memahami pola atas suatu peristiwa yang tengah terjadi, kemudian menyusun perspektif dalam jangka panjang. Mereka mandiri, terorganisir, serta memiliki standar kompetensi dan kinerja yang tinggi untuk diri sendiri dan orang lain. Kemudian INTP, logis, cerdas, dan objektif. INTP lebih tertarik dengan ide ketimbang interaksi sosial. Mereka adalah orang yang teoritis dan abstrak, dengan tampilan yang cerdas, tenang, dan jika memiliki minat, mereka mampu fokus mendalami suatu masalah sampai menemukan solusi. Kemudian ENTJ, tegas, berani, dan bertanggung jawab. ENTJ adalah pembaca keadaan yang baik. Ia peka dalam memilah prosedur atau kebijakan yang kurang efisien, bahkan mampu untuk mengembangkan sistem guna mengatasi persoalan dalam organisasi. Tipe kepribadian ini tidak segan memaksakan idenya. Selanjutnya ENTP, cerdas, kreatif, dan suka berargumen. Sisi ekstrovert dari kepribadian ini menjadikan sosok yang belak-belakan. Mereka tak ragu bila harus memecahkan masalah dengan cara yang menantang, namun sekaligus strategis. Nah, tipe ENTP ini menyukai kegiatan-kegiatan yang menarik dan mudah merasa jenuh dengan rutinitas. Selanjutnya ada INFJ, idealis, berwawasan luas, dan berempati. INFJ adalah si pencari makna. Ia tertarik untuk memahami pemikiran orang lain, hubungan antara ide, dan bahkan hubungan antar sosial. Punya komitmen yang tinggi dan dalam bekerja. Tipe kepribadian ini ingin melayani orang-orang di sekitarnya sebaik mungkin. Kemudian ada INFP, idealis, ingin tahu, dan penuh kasih. INFP adalah seorang yang idealis, teguh, memegang prinsip, dan setia terutama pada orang-orang penting dalam hidupnya. Tipe kepribadian ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, terbuka dengan berbagai kemungkinan, dan ia adalah sosok yang fleksibel dan adaptif kecuali pada prinsip yang telah dipegangnya. Kemudian ENFJ, karismatik, inspiratif, dan persuasif. INFJ adalah seorang yang hangat, berempati tinggi, dan pendengar yang baik. Tipe kepribadian ini senang bergaul dan suka memudahkan urusan dan mendorong orang lain untuk mencapai potensinya. Ia mampu menerima kritik dan pujian dengan baik. Selanjutnya ENFP, antusias, kreatif, dan mudah bergaul. ENFP juga berkarakter hangat. Ia adalah sosok yang imajinatif dengan antusiasme yang tinggi. Kemampuannya dalam memahami pola dan hubungan suatu informasi dengan kejadian tertentu membuat ENFP percaya diri dalam melakukan situasi. Tipe kepribadian ini suportif, fleksibel, spontan, dan fasih dalam berbicara. ISTJ, teliti, logis, dan terstruktur. ISTJ berkarakter tenang, serius, teliti, tekun, handal, realistis, praktis, dan logis. Orientasinya pada tanggung jawab dan fakta, mengedepankan logika saat memutuskan sesuatu. Ia menyukai pekerjaan dan kehidupan yang tertib dan teratur. Tak heran bila sosok ini loyal dan memegang teguh tradisi. Kemudian ISFJ, setia, perhatian, dan pekerja keras. ISFJ itu tenang, teliti, bertanggung jawab, berkomitmen, serta telaten, cermat, baik hati, dan loyal serta perhatian. Sesuai dengan
Sesuatu yang penting akan diingatnya secara spesifik. Kepribadian MBTI ini menyukai ketertiban di tempat tinggal maupun di tempat kerja. ESTJ, praktis, teratur, dan berdedikasi. ESTJ adalah tipe praktis yang realistis, berorientasi fakta, dan tegas. Ia tahu bagaimana mengatur pekerjaan secara efisien agar diperoleh hasil yang terbaik. Standar logika yang dimiliki ESTJ adalah membantunya membuat keputusan dengan cepat hingga terkadang memaksa rencananya. ESFJ, ramah, penuh perhatian, dan berempati. ESFJ adalah karakter yang suka bekerja sama dalam lingkungan yang harmonis. Mereka mampu memahami kebutuhan orang lain, berusaha memenuhinya. Kepribadian MBTI ini ingin dihargai sebagai pribadi dan atas apa yang telah ia dikerjakan. Kemudian ada ISTP, logis, pragmatis, dan spontan. Tipe kepribadian ini berkarakter toleran dan fleksibel. Ketenangannya dalam menganalisis membuatnya mampu bertindak cepat dan menemukan solusi. ISTP berminat pada hubungan sebab akibat, dapat mengolah fakta secara efisien dan logis. ISFP, analitik, fleksibel, dan peka. ISFP adalah sosok yang tenang, sensitif, dan baik hati. Mereka membutuhkan ruang sendiri, bekerja sesuai dengan waktunya sendiri, dan hadir menikmati masa kini. Mereka berkomitmen pada orang atau prinsip penting bagi dirinya. Karena tak menyukai perselisihan atau konflik, ISTP tak akan memaksa pendapat ataupun prinsipnya. ESTP, berani, energik, dan hidup. ESTP adalah sosok yang fleksibel dan toleran, suka menjalin berkomunikasi aktif. Bagi ESTP, teori itu membosankan, bahkan justru mereka belajar dengan baik saat harus melakukan sesuatu secara langsung. Dan yang terakhir ada ESFP, spontan, ceria, dan ramah. Tipe kepribadian ini adalah sosok yang ramah, bersahabat, fleksibel, adaptif, dan spontan. Mereka mencintai kehidupannya sendiri dan orang lain. Ia suka belajar, bekerja sama dengan orang lain dengan pendekatan yang logis dan realistis. MBTI ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan pemahaman MBTI untuk meningkatkan kualitas hidup dan interaksi sosial. Yang pertama, untuk pengembangan diri, meningkatkan kesadaran diri dan pengembangan potensi individu melalui pemahaman tipe kepribadian masing-masing. Kemudian, hubungan interpersonal dengan meningkatkan komunikasi dan empati antar individu dengan memahami perbedaan kepribadian. Lingkungan kerja, menciptakan tim yang seimbang dan efektif dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing tipe kepribadian. Kemudian di pendidikan, dapat menyesuaikan metode pengajaran untuk meningkatkan efektivitas belajar berdasarkan preferensi tipe kepribadian siswa. Nah, sekian dari saya untuk penjelasan terkait MBTI. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.